Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Iqbal Majid Ramadan dengan 3 digit tim akhir 046. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai six step BLDC. Sebenarnya di sini nggak cuma six step BLDC, tapi ada beberapa metode. Cuma memang em garis besarnya mungkin ada di six step. Oke, bisa kita next. Nah, di sini adalah metode six step BLDC. Metode six step pada motor brushless DC atau BLDC adalah teknik komutasi elektronik yang mengatur pengaliran arus pada tiga fasa motor secara diskrit dalam enam langkah step untuk menghasilkan medan magnet berputar. Setiap satu siklus listrik terdiri dari 6 kombinasi pensaklaran saklar daya MOSFET atau IGBT pada inverter tiga fasa di mana dua fase aktif dalam kurung di sini satu terhubung ke sumber positif dan satu ke negatif. Sementara satu fase lainnya mengambang atau floating. Nah, pergantian langkah dilakukan berdasarkan posisi rotor yang umumnya diperoleh dari sensor Hall atau dari metode sensorless dengan mendeteksi back EMF. Pada setiap step, arus mengalir selama 60 derajat sudut listrik, sehingga total satu putaran medan magnet listrik adalah 360. Urutan komutasi harus tepat agar torsi yang dihasilkan searah dan kontinu. Pola six step menghasilkan bentuk gelombang arus menyerupai trapesium, sehingga sangat sesuai untuk motor BLDC dengan karakteristik back EMF trapesodial. Keunggulan metode ini adalah implementasi yang sederhana, kebutuhan komputasi rendah, serta cocok untuk sistem embedded seperti microcontroller. Namun, karena perubahan arus terjadi secara bertahap, metode ini menimbulkan ripple torsi dan kebisingan yang lebih besar dibandingkan metode kontrol vektor. Nah, urutan six step terdiri dari 6 kombinasi pensaklaran fasa. Ada U, V, dan W, atau bisa juga ABC. Sebagai contoh, pada satu langkah, fasa U dihubungkan ke positif, lalu fasa V ke negatif, dan fasa W dibiarkan mengambang. Pada langkah berikutnya, kombinasi ini bergeser sehingga medan magnet stator terus berputar mengikuti posisi rotor. Transisi antar step dilakukan saat rotor berpindah 60 derajat listrik yang dideteksi oleh perubahan logika sensor Hall atau titik nol back EMF pada fasa mengambang. Kecepatan motor dikendalikan dengan mengatur PWM dan saklar aktif, sedangkan arah putaran diubah dengan membalik urutan komutasi. Nah, lalu di sini metode yang lainnya selain six step tadi di sini ada metode sine wave BLDC. Nah, metode sine wave BLDC yang juga dikenal sebagai sinusoidal commutation merupakan teknik pengendalian motor brushless DC dengan cara mengatur arus pada setiap fase stator agar berbentuk gelombang sinus murni yang saling bergeser sebesar 120 derajat sudut listrik. Tujuan utama metode ini adalah menciptakan medan magnet stator yang berputar secara kontinu dan halus, sehingga selalu sejajar dengan medan magnet rotor. Dengan keselarasan ini, motor dapat menghasilkan torsi yang hampir konstan sepanjang satu periode putaran, sehingga ripple torsi, gerakan mekanik, dan kebisingan akustik dapat ditekan secara signifikan dibandingkan metode six step yang bersifat diskrit. Secara prinsip, metode sine wave ini mengandalkan informasi sudut posisi rotor yang akurat untuk menentukan besarnya arus yang harus dialirkan pada masing-masing fasa. Arus referensi sinusoidal dibangkitkan berdasarkan fungsi trigonometri dari sudut rotor, kemudian direalisasikan menggunakan teknik PWM, Pulse Width Modulation. Pada inverter tiga fasa, pada implementasi praktis, biasanya digunakan sinusoidal PWM atau SPWM.
atau teknik yang lebih lanjut seperti space vector PWM, SVPWM untuk meningkatkan memanfaatkan tegangan deseling dan mengurangi harmonisa. Sensor posisi rotor dapat berupa encoder, encoder optik, resolver, atau sensor Hall beresolusi tinggi. Sementara pada sistem sensorless, sudut rotor diestimasi melalui model sistematis, motor, dan pengukuran tegangan, serta arus fase. Nah, dari sisi pengendalian, metode sine wave ini sering dikombinasikan dengan kontrol arus tertutup atau current control loop dan kontrol kecepatan atau torsi tertutup, sehingga respon dinamis motor menjadi lebih presisi dan juga lebih stabil gitu teman-teman. Dengan arus yang terkontrol secara kontinu, rugi-rugi akibat harmonisa dapat diminimalkan dan efisiensi motor meningkat, khususnya pada kecepatan rendah hingga menengah. Metode ini sangat sesuai untuk metode ini sangat sesuai untuk motor BLDC dengan back EMF sinusoidal. Juga namun juga dapat diterapkan pada motor dengan back EMF trapezoidal. Trapezoidal dengan hasil yang lebih halus meskipun tidak sepenuhnya optimal. Keunggulan utama metode sine wave BLDC meliputi torsi yang sangat halus, kebisingan rendah, umur mekanik lebih panjang, serta performa yang stabil pada rentang kecepatan luas. Oleh karena itu, metode ini banyak digunakan pada aplikasi presisi tinggi seperti robot industri, mesin CNC, kendaraan listrik, aktuator servo, dan sistem otomasi canggih. Namun, kompleksitasnya, implementasi ini menjadi sebuah tantangan utama karena membutuhkan microcontroller atau DSP dengan kemampuan komputasi tinggi, algoritma kontrol yang lebih rumit, serta eh, sistem sensor atau estimasi posisi rotor yang akurat. Meskipun demikian, keunggulan performa yang dihasilkan menjadi metode sine wave sebagai standar pada sistem penggerak BLDC modern yang menuntut bisa dibilang apa ya, kualitas deh dan presisi tinggi gitu teman-teman. Nah, lalu di sini adalah yang mungkin lebih versi lebih high-nya itu yaitu ada Space Vector BLDC atau SVPWM, merupakan teknik pengendalian motor brushless DC yang menggunakan vektor ruang atau space vector untuk mengatur tegangan keluaran inverter tiga fasa secara optimal. Berbeda dengan metode six step dan sinusoidal PWM konvensional. Metode ini tidak memandang masing-masing fasa secara terpisah, melainkan merepresentasikan ketiga fasa stator sebagai satu vektor tegangan resultan yang berputar pada bidang dua dimensi. Bidangnya di sini ada alfa dan juga beta. Dengan pendekatan ini, magnet stator dapat dikendalikan secara lebih presisi, sehingga arah dan besar vektor selalu disesuaikan dengan posisi rotor, menghasilkan torsi yang lebih halus dan efisiensi yang lebih tinggi. Secara prinsip, metode space vector bekerja dengan memilih kombinasi pensaklaran inverter yang membentuk 8 vektor tegangan, terdiri dari 6 vektor aktif dan 2 vektor nol. Dalam satu periode sampling, vektor referensi yang diinginkan didekati dengan mengkombinasikan dua vektor aktif terdekat dan satu atau dua vektor nol selama interval waktu tertentu. Perhitungan waktu aktif masing-masing vektor dilakukan berdasarkan posisi sudut vektor referensi terhadap 6 sektor ruang yang mewakili 60 derajat sudut listrik. Teknik ini memungkinkan pemanfaatan tegangan deseling yang lebih maksimal dibandingkan PWM sinusoidal biasa, serta menghasilkan distorsi harmonisa yang lebih rendah. Nah, Em, dalam implementasi water BLDC, metode space vector ini umumnya dipadukan dengan kontrol arus dan torsi tertutup. Bahkan sering menjadi bagian dari Field Oriented Control atau FOC. Arus stator terlebih dahulu ditransformasikan menggunakan Clark dan Park Transform ke sistem koordinat di sampai key agar
eh, komponen flux dan torsi dapat dikendalikan secara independen. Berdasarkan hasil kontrol tersebut, tegangan referensi pada sumbu di sampai kini kemudian dikonversi kembali ke sistem alfa dan beta dan alfa sampai beta dan direalisasikan melalui algoritma space vector modulation. Dengan cara ini, motor BLDC dapat menghasilkan torsi yang lebih halus, respon dinamis cepat, dan performa stabil pada kecepatan rendah maupun tinggi. Lalu di sini keunggulan utama dari metode space vector BLDC adalah ripple torsi yang sangat kecil, efisiensi tinggi, pemanfaatan tegangan inverter itu optimal, serta kebisingan dan getaran rendah. Metode ini sangat cocok untuk untuk yang aplikasi performa tinggi ya, seperti kendaraan listrik, robotika presisi, mesin CNC, dan sistem servo industri. Namun, dibandingkan metode Six Steps, Space Vector memiliki kompleksitas algoritma yang jauh lebih tinggi, serta microcontroller atau DSP dengan kemampuan komputasi tinggi. Meskipun demikian, keunggulan performa yang ditawarkan menjadi metode Space Vector sebagai salah satu teknik kontrol BLDC paling maju dan banyak digunakan pada sistem penggerak modern. Oke, lalu sini ada di sini kita akan membuat program. Di mana sini programnya sudah saya buat, teman-teman. Nah, di sini untuk apa namanya? SPWM parameter, di sini untuk SPVM parameternya, lalu sini pin configurationnya, lalu di sini ada whole sensor state-nya, aware buffer, handle-nya segala macam. Sini sudah gampangnya sini udah kita prom ya teman-teman semuanya. Lalu di sini untuk UI control-nya seperti ini, UI control-nya mungkin bisa kita para button ya teman-teman. Nah, di sini untuk tampilannya nanti di sini bakal keluar grafiknya, lalu di sini juga akan keluar. Lalu di sini untuk beberapa metodenya di sini ada six steps, SPWM dan SVPWM. Tuh. Nah, di six step ini parameternya. Lalu di SPWM juga seperti ini. Di SPWM seperti itu. Teman bisa kita atur. Lalu di sini untuk portnya buat refresh ya. Lalu untuk connect dan disconnect. Lalu ada tombol start motor juga ketika emang semuanya sudah terkonek. Di sini bisa tekan tombol start, maka di sini motor akan langsung berputar seperti itu, teman-teman. Nah, lebih seperti itu untuk tampilan codingannya. Nah, mungkin kita bisa mencoba untuk diisi praktikumnya, teman-teman. Mungkin ini adalah dokumentasi, sorry. Ini adalah dokumentasi saat praktikum mengenai six step, lalu ada sine wave, dan juga ada SVPWM, teman-teman. Oke, di praktikum ini kita membuat program untuk menghidupkan LED selama 500 second. Kita di sini new project dulu. Di sini bisa new project, lalu kita pakainya buat yang kita sesuaikan. Di sini kita menggunakan, bisa kita lihat di sini kita menggunakan F103C8T6. Nah, ini dikedipkan selama 500 milisecond. Mungkin ini adalah ROM-nya, teman-teman. Bisa dilihat di sini.